Tapi harus diingat Mas, kalau mau membina atlet 10 tahun lah kira-kira dari sekarang baru bisa jadi kayak Kevin. Kevin tuh dari sini kita ukur tuh kira-kira 10 tahun tuh cepat. Kalau yang agak lambat 12 tahun, 13 tahun dia baru bisa jadi pemain dunia. Mau tanya target yang ingin dicapai dengan menjabat sebagai ketua klub terus apa tahun? Kalau tahun ini ya itu semua turnamen maunya bisa berjalan ya Mas. Terus kemudian coaching klinik yang kita adakan untuk anak-anak SD, untuk pelatih bulu tangkis dan juga guru-guru di sekolah juga bisa jalan. Nah, itu target utama lah. Memang acuan kita kan pembinaan. Jadi kita ingin pembinaan dan turnamen ini bisa berjalan sehingga dari tahun pertama ini kita bisa evaluasi sebenarnya posisi PBSI atau atlet-atlet dari Kudus ini dan sekitarnya seperti apa. Itu yang akan kita cari dulu di tahun pertama ini. Dengan pandemi ini kira-kira strategi apa mungkin agar tidak mabuk? Ya, kalau turnamen mau tidak mau kan kita harus dapat izin dari instansi-instansi terkait. Kalau sampai tidak dapat izin, otomatis memang turnamen tidak bisa dilaksanakan. Tapi kepelatihan tetap bisa dijalankan. Jadi kalaupun turnamennya tidak bisa dijalankan, kita akan laksanakan yang namanya kepelatihan itu tadi, coaching klinik dan pengenalan untuk anak-anak. Dan juga mungkin kita pengen lihat si klub-klub ya tadi yang masih aktif mana, yang tidak aktif mana. Nah itu kita juga mau buat daftarnya. Kira-kira ambisi pribadi apa mungkin? Ambisi pribadi jelas pengen dari Kudus ada nanti suatu saat pemain ya yang bisa berprestasi internasional. Jadi nggak cuma nasional tapi ya internasional dan punya prestasi yang tinggi dan membanggakan Indonesia. Itu target yang harus bisa tercapai. Apakah sudah ada bocoran atlet-atlet dari Kudus yang mulai muncul? Iya, sementara kalau di PB Jarum ada beberapa, tapi yang saya lagi pengen gali ini justru yang lagi di klub-klub di sekitar kota kita. Tapi harus diingat Mas, kalau mau membina atlet 10 tahun lah kira-kira dari sekarang baru bisa jadi kayak Kevin. Kevin tuh dari sini kita ukur tuh kira-kira 10 tahun tuh cepat. Kalau yang agak lambat 12 tahun, 13 tahun dia baru bisa jadi pemain dunia. Nggak apa-apa, saya ambil dulu sekarang. Kalau saya nanti 10 tahun lagi udah nggak menjabat, tapi saya tahu, oh ini dulu dari awal yang kita bina gitu kan. IQ masing-masing atlet juga berpengaruh. IQ, ya berpengaruh. Katakan Kevin tadi 10 tahun terbilang cepat ya. Kalau rata-rata? Rata-rata tuh Kevin tuh juga kebantu dengan bakatnya luar biasa, bakat dia sendiri di luar IQ-nya ya. Dia juga pinter gitu, tapi maksudnya bakatnya luar biasa. Rata-rata 13 tahun. Jadi investasi yang nggak gampang ya untuk jadi atlet. Kalau dia jadi, probability-nya 1 dibanding nggak tahu berapa juta untuk dia jadi juara dunia. Juara cuma 1 Mas, kalau S1, S2 banyak ya. Tadi sebutkan kadang ada pemain yang dasarnya mungkin berbeda jauh. Jadi apa gap yang cukup besar. Kira-kira untuk kira-kira target ke depan apa mungkin? Apakah dari pelatih mungkin ada penyamaan persepsi soal pelatihan dasar atau wajib Mas. Jadi kita itu kan sekarang badminton itu udah beralih ke sport science. Jadi dia nggak cuma melulu teknik badminton. Teknik badminton orang Indonesia itu luar biasa. Maksudnya bagus gitu. Tapi sport science kita ini yang memang harus sekarang lebih dikembangkan. Jadi kita pengennya di Kudus ini, di kota Kudus ya terutama, ya itu tadi kualitasnya bisa ditingkatkan sehingga kalau masuk ke klub kita udah enak bangun pondasi ke atasnya. Itu pengennya, karena itu yang terlihat di mata saya. Pembinaan di tingkat klub tingkat bawah dari PBSI itu sendiri seperti apa? Ya ini yang baru mau kita lihat ya Mas, karena kan ini kejuaraan belum ada, saya belum bisa lihat begitu banyak sih. Tapi saya rasa kalau sudah ada beberapa nama orang Kudus di PB Jarum, harusnya kualitasnya sudah cukup baik gitu. Terima kasih. Saya Masya Allah.